Seorang YouTuber membuat konten animasi tentang sekelompok hantu yang mencari roh orang yang mati bunuh diri dan merekrutnya. Tapi saking terobsesi dengan animasi buatannya sendiri, or something! Hey, there's Andrew drawing his little girls again! kemudian dia tiba-tiba mengeluarkan 2 pistol. Dia menembak 3 karyawan toko. Malah dia sendiri melakukan bunuh diri. Dan dia percaya ketika dia meninggal, rohnya itu akan bangkit kembali dan direkrut oleh kelompok hantu animasi buatan dia sendiri itu. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Selamat menonton! Halo gengs, apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan banyak uang ya. Dan pastinya selalu berbagi rezeki. Mengidolakan sosok atau seorang tokoh itu ada baiknya juga ya. Selain menjadi inspirasi, motivasi, juga bisa membuat imun tubuh naik, ya enggak? Kalau udah suka banget apa yang idola kita sukai, kita juga kadang suka ikut-ikutan. Misalnya dari fashion disama-samain, makanannya juga ikut-ikutan gitu disamain. Dan apa yang dilakuin pasti diikutin gitu. Dan kalau sudah seperti itu juga bisa disebut dengan obsesi. Tapi kalau kitanya bijak, ya bagus juga yang diikutinnya itu yang baik-baiknya aja. Tapi kalau yang diikutinnya yang gak baiknya, waduh, bisa kacau bos. Seperti yang akan kita bahas dalam video ini. Jadi pria ini sangat mengidolakan sosok atau karakter dalam kartun animasi. Dan karena saking sukanya, dia ingin masuk ke dalam dunia kartun animasi itu dan ingin bergabung dengannya. Wow, impresif. Bagaimana kisahnya? Bersama Markas, mari kita bahas. Randy Robert Stair adalah seorang pria yang lahir pada tanggal 17 September 92 di Dallas, Pennsylvania, Amerika Serikat. Seiring pertumbuhannya sedari kecil, dia sudah menjadi orang yang cukup pemalu, juga pendiam, dan dia suka menyendiri. Atau kita biasanya menyebutnya dengan istilah introvert. Jadi dia tuh kalau ditanya, ya baru ngejawab, ngobrol gitu. Tapi kalau misalkan diam, ya udah diam aja. Dia juga sangat suka dengan kartun keluaran dari Nickelodeon seperti The Very Odd Parents dan juga Danny Phantom. Pasti kalian tahu lah ya kartun keluaran Nickelodeon, karena dulu juga sering banget muncul di TV Indonesia gitu pagi-pagi. Kalian juga pastilah sering nonton kayak SpongeBob, itu juga kan keluaran dari Nickelodeon, dan banyak lagi yang lainnya gitu, gengs. Dan karena sukanya, Randy juga sering menggambar si gambar tokoh Danny Phantom ini di buku tulis sekolahnya, gengs. Pada tahun 2010, Randy kerja di McD, tapi dia nggak betah kerja di sana. Baru juga kerja 3 jam, dia udah berhenti. 3 bulan kemudian, akhirnya Randy memberikan pekerjaan baru, yaitu di Waste Market. Dan di sana Randy cukup bertahan lama ya, sampai 7 tahun, sampai tahun 2017. Pada tahun 2011, Randy lulus sekolah dari sekolah menengah di Dallas, dan dia melanjutkan kuliah di Luzerne County. Nah, selain kerja dan kuliah, Randy juga sebenarnya seorang YouTuber dengan nama channel Pioneer Production sejak tahun 2008. Dalam channelnya ini, dia menampilkan sketsa atau drama komedi sama boneka kodok dan boneka hiu. Nah, pada tahun 2011, YouTube-nya Randy udah mulai monetize karena merasa dia mampu membuat karya. Dari situ dia ingin lebih, dia ingin memproduksi film sendiri. Dia mulai beli komputer canggih dengan uangnya sendiri, dan dia juga berkolaborasi dengan kreator lain yang satu frekuensi sama dia. Tahun 2014, setelah Randy lulus kuliah, dia menemukan karakter Amber dalam serial kartun animasi Amerika, yaitu Danny Phantom yang dibuat oleh Butch Hartman. Nah, si Amber McLean ini, dia perannya sebagai musuhnya Danny. Amber ini adalah sosok hantu rock yang menggunakan gitar sebagai alat atau senjatanya. Sebenarnya Amber ini memang jarang muncul ya dalam episode Danny Phantom, tapi dia cukup fenomenal karena pesonanya yang cantik. Jadi, kartun Danny Phantom ini menceritakan seorang anak lelaki ya, yaitu si Danny. Dia itu mengalami kecelakaan, terus arwahnya nyebrang ke dunia hantu lewat portal dimensi, dan dia jadi manusia hibrida, yaitu kayak hantu gentayangan, tapi dia ini bisa berubah jadi manusia, tapi bisa berubah juga jadi superhero yang melindungi kota gitu, geng. Soundtrack kartun ini juga resmi dirilis ke YouTube, dan Randy semakin terobsesi dengan Amber dan soundtracknya. Randy juga sering mendengarkan soundtrack itu secara terus-menerus, dan dari sinilah delusi Randy
mulai terlihat. Jadi delusi itu adalah salah satu jenis kelainan mental atau yang biasanya disebut dengan psikosis. Tanda-tanda psikosis itu diantaranya adanya ketidaksinambungan antara pikiran, imajinasi, dan emosi dengan realitas yang sebenarnya. Oh my God! Donate money to me! Hey! Singkat cerita, pada tahun 2016, Randy mulai membuat channel dan juga proyeknya yang berjudul Ember's Ghost Squad. Animasi ini mengikuti Danny Phantom, tapi agak sedikit berbeda, di mana ada sekelompok hantu yang mencari orang yang ingin bunuh diri dan merekrut mereka menjadi pengikutnya. Karena Randy tidak bisa mengelola dua channel, dia akhirnya mengakhiri channel yang sebelumnya, yaitu Pioneer Production, dan dia mulai fokus mengerjakan Ember's Ghost Squad. That's the way I want it to be. Dan dari situ juga, dia mulai menyebut dirinya sebagai Andrew Blaze. Seiring berjalannya waktu, Randy semakin terobsesi dengan Ember. Walaupun hanya kartun, Randy mengatakan kalau Ember ini adalah cinta pertamanya. Bahkan dia merasa kalau dia itu terhubung secara spiritual dengan Ember. Dari situ juga, Randy mulai terobsesi dengan kematian dan menganggap akhirat sebagai tempat yang ajaib di mana siapapun bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Dari pemikiran itulah, dia berpikir bahwa dia ditakdirkan mati agar dia bisa bersama Ember di akhirat. Padahal dia sendiri yang membuat pasukan Ember itu, gengs. Gak ngerti lagi sama pemikirannya dah. Randy menganggap Ember itu nyata ada dalam dunianya, dan dia percaya ketika dia meninggal, dia akan bangkit lagi sebagai roh wanita dan bergabung dengan Ember. Randy juga percaya kalau sebenarnya dia itu adalah wanita, tapi terjebak di dalam tubuh pria. Dan untuk benar-benar menciptakan dunia fantasinya itu, Randy membuat akun Twitter berdasarkan masing-masing karakter dalam Ember Ghost Squad. Gila, niat banget ya sampai segitunya. Hari demi hari si Randy ini makin lama makin aneh. Dia juga memiliki ketertarikan dengan penembakan massal, khususnya penembakan di Columbine High School dan pelakunya. Dan karena saking terobsesinya, gengs, dia juga membuat kaos yang sama, yang mirip dengan Eric Harris, yaitu salah satu penembak di Columbine High School. Bahkan dalam tulisannya juga, gengs, ya entah dalam tweet atau dalam jurnalnya ya, dia menyebut kalau misalkan Eric Harris itu sebagai pahlawannya dan bahkan pengen ketemu sama dia. Ini memang otaknya agak sedikit ya namanya juga ada kelainan mental ya. Jadi orang yang seperti itu juga dibikin inspirasi. Udah gak ngerti lagi sama pemikirannya, gengs. Singkat cerita, pada tahun 2016 akhir, Randy membuat video yang berjudul The Westboro High Massacre. Dalam konten videonya itu, dia menampilkan ya dalam animasi gitu kalau dia itu, karakter si Randy itu sama karakter EGS yang lainnya sedang melakukan penembakan massal di sebuah sekolah. Sepertinya sih pembuatan konten ini juga terinspirasi dari penembakan massal di Columbine High School, gengs, dan juga konsep rencana jahatnya di masa mendatang. Nah, dalam salah satu video, dia juga ada mengatakan kalau dia akan melakukan penembakan di sekolah dan juga supermarket. Dan dia juga mengatakan kalau dalam waktu kurang dari 5 bulan, dia akan meninggal. Bahkan dia juga menampilkan senjatanya itu, gengs. Dan pada tanggal 1 Juni 2017, Randy membuat lagi video dan isinya itu kayak semacam wasiat dan juga keluh kesahnya selama hidup untuk keluarganya. Dalam video itu, Randy mengatakan kalau ketika keluarganya sedang melihat video itu, dia sudah meninggal. Tanggal 7 Juni 2017 malam, saat toko tutup yaitu sekitar pukul 23, Randy memblokir pintu darurat di bagian belakang toko. Kemudian pada pukul 00:10, Randy membuat thread di Twitter yang berisi tentang link atau tautan ke file, jurnal, dan juga video yang dia buat, yaitu tentang rencana jahatnya itu, gengs. Dan setelah itu dia juga sempat memvideokan keadaan toko sebelum melakukan penembakan. Setelah itu si Randy balik lagi ke belakang toko dan mengunci pintu yang tersisa. Kemudian dia tiba-tiba mengeluarkan 2 pistol yang dia sembunyikan dan berjalan-jalan di sekitar toko. Lalu cedor, dia menembak 3 karyawan toko. Dan 3 karyawan toko itu bernama Victoria Brown, Brian Hayes, dan Terry Lee Sterling, dan mereka semua meninggal.
Sebenarnya waktu itu masih ada satu karyawan lagi, gengs, yaitu Kristen Newell. Tapi waktu itu dia tidak mendengar ada suara penembakan karena dia sedang menggunakan headphone dan mendengarkan musik. Mungkin karena saking kerasnya ya volume musik, jadi suara penembakan juga nggak kedengeran, malah terdengar kayak bass gitu, bem 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 gitu kali ya. Setelah itu Randy juga mulai menembaki gelas dan juga barang yang lainnya. Dia juga menembak botol propana kecil yang dia sengaja simpan tapi gagal meledak. Nah, pas waktu itu Kristen membuka headphone-nya, gengs, dan mendengar ada suara tembakan. Dia kemudian langsung sembunyi dan menelpon nomor darurat yaitu 911. Setelah dia membunuh 3 karyawan toko, dia langsung bunuh diri dengan cara menyimpan pistolnya di dalam mulutnya lalu menembakkannya. Sebelum penembakan, Randy berharap kalau aksinya itu akan menjadi sejarah. Tapi jangankan sejarah, gengs, media juga tidak terlalu meng-up-nya gitu. Bahkan dia juga tidak sampai di headline beritanya. Wah, parah ya, gengs. Dari awal dia pertama suka kartun, terus terobsesi, sampai dia buat sendiri animasinya dengan cerita versi dia sendiri. Dan dia malah melakukan hal yang sama dengan yang dia ceritakan di animasinya itu gitu loh, ngerti gak, gengs? Parah kan? Dia sendiri yang membuat alur ceritanya, malah dia praktekkan di dunia nyata. Ya tapi memang orang-orang seperti ini seperti punya kelainan mental lah. Kan banyak juga ya, cuman karena pengen viral dia sampai rela membunuh dan macam-macam kejahatan yang lainnya lah ya, cuman karena pengen viral gitu. Dan gimana menurut kalian, gengs, tentang kasus ini? Silahkan komen di bawah ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata, fakta, ataupun informasi dalam video ini. Jangan lupa kritik dan juga sarannya, karena ini sangat membantu untuk terus mengembangkan channel Galeri Marissa. Dan sampai jumpa di video selanjutnya bersama Galeri Marissa. Bye-bye.